Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa di surga. Makasih buat kasih karunia-Mu, damai sejahtera yang Engkau berikan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau Raja di atas segala raja. Oleh karena kami sudah menikmati segala yang baik, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji dan menyembah Engkau. Korban syukur yang terbaik hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak menerima penghormatan setinggi-tingginya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sudah memberkati setiap kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin.
Allah kita Allah yang dahsyat, Dia luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali. Lebih lagi kita akan menyembah Dia. Kita akan mengagungkan Dia. Dia sumber kekuatan kita. Sekalipun dalam persoalan hidup, badai apapun yang kita alami, satu hal kita yakin, Dia Tuhan kita pembuat mujizat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Ada jalan keluar. Dialah perisai hidup kita, jaminan masa depan kita. Hanya Yesus Kristus. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Oh haleluya, Yesus selalu menopang hidupku. Lebih lagi jemaat Tuhan, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa kami. Tenangkan jiwaku, oh ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan dari Tuhan. Oh yang Kau berikan. Sampai kapanpun, Yesus ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan
Sekalipun di tengah badai, ada Yesus yang menopang hidup kita. Sebab itu, dengan iman kami percaya Engkau sanggup, kuasa-Mu sanggup memberikan kami jalan keluar. Oh, kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Kau layak. Haleluya, haleluya, Kau yang layak, layak disembah. Oh Yesus, pribadi yang kami bukan, pribadi yang kami banggakan. Engkau ada di sini, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, kami besarkan nama-Mu, kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, Yesus. Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa, tak ada yang mustahil bagi Kaulah segalanya, penolongku yang ajaib, oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu sudah memulihkan setiap kami. Lebih lagi kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang layak, layak dan layak disembah. Sujud di hadapan tata-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Oh kiramaya lama saudara bayang, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau membebaskan kami dan Engkau berikan kemenangan. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Membaharui setiap kami.
di altarnya. Kami Tuhan, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui setiap kami. Bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat terbaik bagi Engkau. Kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya, dan bebaskanku. bahkan lebih daripada pemenang. Kau singkapkan segala rahasia sorga, dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Kami yakin saat Engkau berfirman, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Kau telah memperbaharui setiap kami. Engkau menunjukkan kepada kami jalan-jalan kehidupan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada kepastian di dalam Tuhan. Masa depan kami terjamin di dalam Engkau. Sebab itu kami tidak khawatir akan hari esok. Sekalipun saat ini Tuhan, di tengah-tengah ketakutan, penyakit COVID-19 yang melanda dunia. Namun satu hal, perlindungan Tuhan ada pada kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menjaga kami. Dan kami aman di dalam Engkau. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sepanjang umur kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap meninggikan Engkau seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu telah memerdekakan setiap kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Disediakan bagiku, ku iakan dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku berperang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, benar Tuhan, oleh perkataan firman-Mu. Yes, ku aman, kami aman bersama-Mu Yesus. Kami kuat bersama dengan Engkau Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh
bangkit berdiri. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan sorak-sorai kemenangan hanya bagi Dia. Oh, Raja di atas segala raja. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa Engkau sampaikan atas setiap kami Tuhan. Bila kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kebenaran firman-Mu diberitakan. Kami mau terima itu dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam Kamis. Walaupun secara online, tapi tetap saya punya keyakinan bahwa saat kalau kita mengikuti ibadah online dengan kerinduan, didasari hati ingin mengalami berjumpa dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan pasti juga diperkenan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah doa malam Kamis ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu baik dan setia. Katakan sama-sama 2, 3, baik dan setia. Firman Tuhan di Amsal pasal 20 ayat 6 berbunyi demikian. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau kita melandaskan penjabaran dari firman Tuhan ini, maka menemukan orang yang setia itu lebih sulit daripada orang yang baik hati. Baik hati. Siapa yang tidak suka kalau kita punya teman orang yang baik hati? Siapa tidak suka kalau kita memiliki komunitas orang-orangnya adalah baik hati? Dan puji Tuhan kalau kita juga terkenal sebagai orang yang baik hati. Tapi tidak cukup dengan orang yang sekedar baik hati saja. Ada juga sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat, yaitu setia. Baik hati dan setia.
Apa artinya kalau kita ini memiliki seorang pegawai karyawan yang pinter, ya, yang hebat di dalam pekerjaan, ya, dan mungkin baik hati, tetapi waktu kemudian berjalan sekian lama, dia tidak lagi setia, dan dia akhirnya menjadi orang yang berkhianat. Orang yang tidak setia dia bisa menjadi seorang yang berkhianat. Orang yang tidak setia bisa juga dia menjadi orang yang tidak lagi memiliki kejujuran. Maka yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara adalah baik dan setia. Apa artinya engkau memiliki seorang pasangan hidup yang cantik sekali tapi tidak setia? Apa artinya engkau memiliki seorang suami yang ganteng, kaya tapi tidak setia? Dia suka main perempuan. Pasti engkau sebagai istri akan mengalami yang namanya neraka di bumi. Karena pasti tidak nyaman kalau memiliki suami yang tidak setia di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih pengertian setia menurut Kamus Bahasa Indonesia? Setia memiliki pengertian berpegang teguh pada janji, pendirian, ya, berpegang teguh pada janji. Di dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh-sungguh berpegang teguh pada janji yang sudah kita ucapkan, janji yang kita sampaikan kepada orang-orang lain? Apakah kita setia dengan pendirian, teguh pada pendirian kita? Juga memiliki pengertian patuh, taat bagaimanapun berat tugas yang dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Ia tetap memenuhi janjinya. Orang yang setia dalam pekerjaan, seberat apapun, sebesar apapun tanggung jawab yang dia terima, yang dia harus lakukan, karena perintah pimpinan atau karena kondisi pekerjaan, kita akan tetap melaksanakan walaupun itu berat. Nah, mengapa setia itu penting? Karena orang yang setia pasti hidupnya menjadi berkat. Karena orang yang setia hidupnya pasti menjadi berkat. Sekali lagi, orang yang setia hidupnya pasti menjadi berkat. Setia dalam hal apa saja? Yang pertama, setia kepada Tuhan. Ini yang terutama, setia kepada Tuhan. Ayo katakan sama-sama, 2, 3, setia kepada Tuhan. Firman Tuhan di Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya garis bawahi. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku, Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa syarat seseorang menerima mahkota kehidupan? Setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Jemaat mula-mula karena imannya kepada Yesus, mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan penderitaan secara batiniah, batin karena dihina, diejek, diolok-olok, tapi juga penderitaan secara jasmania. Mereka bisa dimasukkan penjara, disiksa, bahkan akhirnya dibunuh. Harta benda dirampas karena iman kepada Yesus. Dan kita, puji Tuhan, tidak sampai mengalami seperti jemaat mula-mula. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kondisi jemaat mula-mula yang mengalami aniaya seperti itu. Tuhan mengingatkan, hendaklah engkau setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara saat ini. Bila kita selalu setia kepada Tuhan. Kita memang tidak mengalami aniaya karena iman kita. Tapi bila kita setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia terus kita ini memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan,
apapun persoalan, apapun masalah, apapun ujian, apapun tantangan yang kita hadapi, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita. Jangan sampai kita bahkan menanggalkan iman kita pada Yesus dan menggantikan dengan harta benda, kekayaan, atau karena pasangan hidup. Salah besar. Orang yang setia akhirnya nanti bisa hidup dengan penuh kebahagiaan yang luar biasa dalam kekekalan dan menerima mahkota kehidupan. Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang saya tunggu saat nanti saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Sayangnya yang 1 talenta sudah dapat yang paling kecil, dapat yang paling sedikit, tapi tidak bisa mengembangkannya. Tidak bisa berbuah berkali lipat. Beda yang dengan 2 talenta dan 5 talenta. 2 talenta menjadi 4 talenta, 5 talenta menjadi 10 talenta. Dan pujian dari Tuhan untuk yang 2 talenta dan 5 talenta itu sama. Yaitu apa? Baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik dan setia. Tidak cukup baik saja. Harus ada setia. Baik dan setia. Salah satu buah roh adalah kebaikan. Biarlah anak-anak Tuhan terus memancarkan kebaikan. Tapi jangan lupa ada satu buah roh lain yaitu kesetiaan. Baik dan setia berjalan seiring. Puji Tuhan. Biarlah kita juga nantinya akan memperoleh pujian yang dari Tuhan. Hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14 saja janji Tuhan yang luar biasa juga untuk kehidupan kita di dunia ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ulangan 28 ayat 13 dan 14 ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara. Bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kembali ada persyaratannya. Ada hal-hal yang harus saya dan saudara lakukan. Firman Tuhan katakan bahwa kita akan bisa tetap naik dan bukan turun. Kalau kita terus mendengarkan perintah Tuhan. Dan melakukannya dengan setia. Menjadi pelaku firman Tuhan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, seumur hidup saya dan saudara kita setia melakukan firman Tuhan dan janji Tuhan untuk saya dan saudara selama kita hidup di muka bumi. Tuhan akan terus meninggikan kita, mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi, jadi pelaku firman Tuhan dengan apa? Setia. Ayo, biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Sudah berapa lama saudara menjadi pengikut Yesus? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Puji Tuhan kalau sampai detik ini di dalam segala kesulitan, tantangan, kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Terus setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Yang kedua, bila kita apa? Setia dalam rumah tangga. Setia dalam rumah tangga. Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Apa yang dikehendaki Allah dalam kesatuan kita sebagai suami istri? Keturunan ilahi. Anak-anak kita keturunan ilahi. Jadi firman Tuhan katakan, jagalah dirimu. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Berkhianat kepada pasangan hidup. Tuhan membenci perceraian. Sekali lagi saya sampaikan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Jangan engkau melakukan apa yang dibenci Tuhan. Sekali lagi, jangan melakukan apa yang dibenci Tuhan. Jangan engkau memutuskan bercerai apapun persoalan dalam rumah tanggamu, hubunganmu dengan pasanganmu. Sekali lagi, jangan memutuskan bercerai. Tapi percaya, kalau engkau sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Tuhan sanggup memulihkan hubungan suami istri. Asal engkau sungguh-sungguh melakukan dengan setia perintah Tuhan. Termasuk di dalam hal pengampunan. Mengampuni pasangan hidupmu. Menjaga dirimu tetap memiliki hati yang suci. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya. Percayalah akan hal itu. Setialah dengan pasangan hidupmu. Bagaimana dengan suamiku yang gak setia, Pak? Bagaimana dengan istri yang gak setia? Jangan balas dengan kau melakukan hal yang sama. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan ya dan amin, penuh kuasa. Saat engkau terus boleh mengandalkan Tuhan dan mau terus mengampuni pasanganmu, percayalah Allah sanggup mengubah hati suami atau istrimu. Firman Tuhan ya dan amin. Lakukan bagian kita. Ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu seperti Tuhan mengampuni segala dosa kita. Secara daging memang tidak mudah, tapi Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, Tuhan membenci perceraian. Ingat anak-anakmu. Anak-anakmu ada keturunan ilahi. Saat engkau mengambil keputusan untuk berpisah, apa yang sudah persatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan banyak orang melanggar akan hal ini. Sudah bersatu di dalam pernikahan kudus, terus berpisah karena keegoisan, karena keinginan sendiri, keinginan daging. Percayalah, itu sangat sakit. Sudah bersatu, dipaksa pisah, semua sakit, dan kasihan anak-anak. Maka firman Tuhan katakan, setialah dengan pasangan hidupmu, setia dengan pasangan istri masa mudamu, dengan suami masa mudamu. Apapun persoalan yang kau hadapi sebagai suami istri, jangan bercerai. Yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, setia kepada Tuhan. Yang kedua, setia dalam rumah tangga. Yang ketiga, setia dalam pekerjaan. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Orang itu tidak mungkin dia itu bisa setia dalam perkara besar sebelum dia itu melakukan apa? Kesetiaan yang ditunjukkan terus-menerus dalam perkara-perkara kecil. Kalau saudara ingin mengalami peninggian di dalam karier dan pekerjaan, maka setialah dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan melalui
pimpinan saudara memberikan kepercayaan kepada saudara, apapun itu, lakukan bagian kita. Sekecil apapun tugas yang dipercayakan pada kita, lakukan dengan setia, dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Setia dalam perkara kecil, engkau akan dipercaya perkara besar di dalam bidang apapun. Kalau saya sekarang jadi gembala sidang, kalau saya sekarang dipercaya boleh menjadi bagian kepengurusan inti di berbagai organisasi, baik di BAMAK maupun di BPD GBI. Karena saya juga sudah melakukan bagian saya dalam perkara-perkara kecil. Sejak mahasiswa saya sudah melayani Tuhan. Saya melakukan bagian saya sebagai mahasiswa. Saya rindu menjadi berkat. Saya melayani Tuhan, masuk di dalam persekutuan mahasiswa, membuka persekutuan mahasiswa di kampus, ikut terlibat dalam kegerakan mahasiswa. Bahkan saya juga melakukan bagian saya saat saya melakukan program retreat untuk mahasiswa. Dana kurang, maka saya lakukan dengan mencari dana untuk retreat dengan jual roti bakar, jual jagung bakar. Saya lakukan dengan sukacita. Saya mengalami proses yang sedemikian rupa. Di dalam pelayanan di gereja pun saya juga melalui proses sebagai pengurus komsel. Proses dari bawah. Sampai akhirnya Tuhan meninggikan. Akhirnya menjadi gembala sidang. Dipercaya menjadi gembala. Dan saya lakukan bagian saya sebagai gembala. Untuk sungguh-sungguh boleh menjadi gembala yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat. Lakukan saja bagian kita untuk kita setia dalam perkara kecil, maka kita pasti akan dipercaya dengan perkara besar. Saya di dalam pekerjaan pun dulu saya bekerja kurang lebih sekitar 20 tahun sekuler. Dimulai sebagai salesman, keliling, naik sepeda motor, akhirnya keliling keluar kota, ya, naik mobil pickup. Saya lakukan bagian saya mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh saya mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan saya. Saya ingin memuliakan Tuhan melalui pekerjaan saya. Dan Tuhan menyertai dan Tuhan membuat saya berhasil. Sampai akhirnya dia percaya memegang suatu area Jawa Timur, area luar pulau Indonesia Timur. Bahkan juga disuruh ngawasi untuk daerah Jawa Tengah. Ditinggikan Tuhan di dalam pekerjaan. Dimulai melakukan hal yang kecil, setia dalam perkara kecil. Saya percaya itu juga berlaku untuk setiap orang, apapun yang dia dipercaya dalam bidang apapun. Tuhan sanggup meninggikan. Percayalah, setia dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara-perkara besar. Benar dalam perkara kecil, maka juga benar dalam perkara besar. Semuanya dimulai perkara yang kecil. Haleluya! Kita katakan sama-sama. Setia dalam perkara kecil, dipercaya perkara besar. 2, 3. Setia dalam perkara kecil, dipercaya dalam perkara besar. Haleluya! Yang terakhir, setia dalam hal apa yang harus dimiliki setiap kita untuk kita menjadi berkat, untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, setia di dalam pertemanan. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Yang kedua, setia dalam rumah tangga. Yang ketiga, setia dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keempat, setia dalam pertemanan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 18 ayat 24, ada teman mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba cek diri kita. Di dalam pergaulan kita, di dalam pertemanan kita,
apakah sungguh-sungguh kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Apakah kita setia dalam pertemanan kita? Kita boleh setia dalam persahabatan kita. Tidak mengkhianati sahabat kita, tidak mengkhianati teman kita. Bahkan seperti firman Tuhan katakan, kalau kita ini sudah menjadi sahabat seseorang, firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kita menaruh kasih setiap waktu pada sahabat kita. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat diuji kalau sahabat kita itu mengalami kesulitan, kesukaran, apakah kita ini tetap menjadi sahabat yang setia, peduli. Menjadi teman curhat. Dan kita juga melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sahabat kita. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada saya dengar cerita sahabat yang mengkhianati, yaitu mengkhianati sahabatnya dalam bisnis. Waktu sekolah itu bersahabat, SMA bersahabat, sampai kuliah bersahabat, lulus kuliah akhirnya mereka melakukan bisnis bersama, bersahabat dalam pekerjaan. Tapi berjalan waktu, karena godaan keuangan, godaan harta, akhirnya satu mengkhianatin dan akhirnya pecah kongsi. Bukan hanya pecah kongsi secara bisnis, tapi juga sebagai sahabat. Ada seorang juga melukai sahabatnya, mengkhianati sahabatnya dengan merebut pacarnya. Yang repot, yang celaka merebut istrinya atau merebut suaminya. Hati-hati, biarlah kita sungguh-sungguh setia dengan sahabat kita. Setia dalam pertemanan. Kita bisa dipercaya. Kita bisa dipercaya. Inilah yang menyukakan hati Tuhan. Kita tidak mengkhianati teman kita. Lakukan saja bagian kita. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Tidak cukup menjadi orang yang baik hati saja, tapi juga setia. Baik hati dan setia. Firman Tuhan katakan, untuk orang-orang yang seperti ini, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau hamba yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh memancarkan akan karakter ilahi, yaitu kebaikan dan kesetiaan. Kami menjadi orang yang baik hati dan setia. Terima kasih, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan Tuhan dan mampukan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saat ini kami berdoa syafat untuk negara kami, untuk bangsa kami, Indonesia, yang terus kami yakini, kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa ini. Oh Tuhan, ampunilah dosa bangsa kami. Belas kasihan-Mu tercurah, selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah bangsa kami. Belas kasihan-Mu tercurah, Engkau melawat Indonesia, desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman, boleh mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda negeri ini. Sampai pada akhirnya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya mereka boleh memancarkan kasih Tuhan. Mereka semua menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Kami adalah terang dunia, kami adalah garam dunia, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, semuanya, para menteri, pejabat di pusat, di daerah-daerah, gubernur Tuhan, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, Tuhan tolong mereka semuanya. Biarlah mereka semua boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Memimpin, melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan keadilan, dengan kejujuran. Tuhan berkati Bapak Presiden kami. Buat dia berhasil. Engkau melindungi dia daripada yang jahat. Selalu memberikan kesehatan. Melindungi juga keluarganya. Bapak Jokowi,
Tuhan buat berhasil memimpin negeri Indonesia dan membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, lebih sejahtera, aman, damai. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera dalam nama Yesus. Berkati wali kota kami Bapak Erik, berkati juga gubernur kami Ibu Kofifa, berkati Kapolri, Bapak Kapolri, demikian juga Bapak Panglima TNI, berkati mereka semua, aparat kepolisian, aparat TNI diberkati Tuhan, tim medis, tim kesehatan yang terus menangani akan COVID-19, Tuhan melindungi mereka, juga Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan pada mereka dan menyertai dan membuat mereka berhasil. Karena pandemi COVID-19 ini boleh berakhir di negara kami Indonesia, dan ekonomi Indonesia tahun ini boleh mengalami pertumbuhan minimal 5%. Roh Kudus tolong, Tuhan tolong. Terima kasih jemaatmu Tuhan, jemaat Family Blessing, semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati, semuanya diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan korban bencana alam di NTT, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan. Korban gempa di Malang Selatan juga Tuhan tolong semuanya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan menolong mereka semua. Lindungi Indonesia dari bencana-bencana alam. Roh Kudus tolong. Terima kasih. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan saudara hari lepas hari, saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.